Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Sri Mulyati selaku dosen pengampu ilmu pendidikan. Di sini, kami kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang berjudul Sifat Hakiki Manusia dan Dimensi Hakikat Manusia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dinda Syahwan Nur Alia sebagai moderator dan teman-teman saya ada Ersa, Tri, Hesti, Regista, dan juga Devi. Selanjutnya, yang pertama adalah latar belakang, yaitu sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan yang bermaksud membantu untuk menumbuhkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Tugas pendidik hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan. Jika pendidikan memiliki ciri khas yang secara prinsipil berbeda dengan hewan. Ciri khas manusia yang membedakan dari hewan terbentuk dari kumpulan terpadu dari apa yang disebut dengan hakikat manusia. Sebagai pendidik bangsa Indonesia, kita wajib memiliki kejelasan mengenai hakikat dan hakiki manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dapat dengan tepat menyusun rancangan dan pelaksanaan usaha pendidikannya. Selain itu, seorang pendidik juga harus mampu mengembangkan tiap dimensi hakikat manusia sebagai pelaksanaan tugas menjadi lebih profesional. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari sifat hakiki manusia? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan dimensi hakikat manusia? Dan yang ketiga, bagaimana pengembangan dimensi hakikat manusia? Dan selanjutnya adalah bagaimana hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Untuk yang selanjutnya ada tujuan yang meliputi yang pertama menjelaskan pengertian sifat hakiki manusia, yang kedua dapat memahami dimensi hakikat manusia, dan yang ketiga memahami pengertian tentang pengembangan dimensi hakikat manusia, dan yang keempat menjelaskan hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Untuk yang selanjutnya adalah sifat hakiki manusia yang akan dibacakan oleh Mbak Regista. Terima kasih kepada Mbak Dinda atas waktu yang diberikan. Yang selanjutnya adalah sifat hakiki manusia. Sifat hakiki manusia adalah ciri khas manusia yang membedakan antara manusia dengan hewan. Disebut sifat hakiki karena sifat tersebut hanya ada pada manusia. Meskipun manusia dan hewan memiliki banyak kemiripan seperti contohnya antara manusia dengan orangutan. Bentuk tubuh dari orangutan jika dilihat sedikit mirip dengan bentuk tubuh manusia. Dari segi biologis, orangutan dan manusia juga memiliki kemiripan. Pada orangutan memiliki tulang belakang, menyusui anaknya, dan berjalan menggunakan kedua kaki yang mana hal tersebut mirip dengan manusia. Meskipun antara hewan, terutama orangutan dengan manusia, memiliki banyak kesamaan, ada sifat yang membedakan di antara keduanya. Dan inilah sifat yang disebut sifat hakiki manusia. Yang selanjutnya, perbedaan hewan dan manusia. Yang pertama, manusia. 1. Manusia memiliki akal. Yang kedua, manusia mempunyai hati nurani dan moral dalam berbuat baik dengan manusia atau makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Yang ketiga, manusia memiliki sifat membutuhkan dan saling berkomunikasi. Yang keempat, manusia memiliki keinginan untuk mengembangkan potensi diri mereka. Yang kelima, manusia mempunyai sifat religius, yaitu karena mereka adalah makhluk yang lemah sehingga membutuhkan pedoman pada hidupnya. Yang selanjutnya, sifat yang dimiliki hewan. Yang pertama, hewan tidak memiliki akal sehingga mereka hanya melakukan hal-hal menggunakan indera mereka. Yang kedua, hewan tidak memiliki perasaan bahkan kepada sesama kelompok mereka. Yang ketiga, hewan memiliki insting untuk mencari makan atau sinyal bahaya lainnya. Dan yang terakhir, hewan secara sah mempercayai Tuhan karena hewan mengikuti hukum alam yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang selanjutnya, yaitu dimensi hakikat manusia akan dijelaskan oleh Mbak Tri. Dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia, pada hakikatnya manusia mempunyai 3 dimensi menurut Umar Tri Traharja dan La Susilo 2005 sebagai berikut. Yang pertama, dimensi keindividualan, yang kedua dimensi kesosialan, yang ketiga dimensi kesusilaan, yang keempat keberagamaan. Yang pertama, dimensi keindividualan. Dalam dimensi ini manusia mempunyai kepribadian yang khas tersebut, ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, kesanggupan untuk bertanggung jawab, dan memiliki dorongan untuk mandiri. Yang kedua ada dimensi kesosialan. Dalam dimensi ini setiap manusia mempunyai dorongan untuk bergaul, artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang dalamnya terkandung unsur saling membutuhkan, saling memberi dan menerima. Yang ketiga, dimensi kesusilaan.
Dimensi kesusilaan ini manusia susila mengartikan bahwa manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai menghayati dan melaksanakan nilai tersebut dalam perbuatan. Yang keempat ada dimensi keberagamaan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bertopang. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa agama adalah sandaran vertikal bagi manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Devi. Kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengembangan dimensi manusia. Pengembangan dimensi manusia itu yang pertama ada pengembangan yang utuh, adalah tingkatan keutuhan perkembangan. Dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas secara potensial dan kualitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh adalah pengembangan yang terjadi di dalam proses pengembangan ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan. Selanjutnya pengembangan dimensi manusia itu ada dua, ada dilihat dari wujudnya. Dilihat dari wujudnya itu yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, memiliki kata hati, memiliki moral, kemampuan bertanggung jawab, dan rasa kebebasan atau kemerdekaan, menyadari hak dan kewajiban, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Pengembangan secara utuh itu harus seimbang keselarasan dan keharmonisan antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keagamaan. Selanjutnya ada yang dilihat dari arahnya. Dilihat dari arahnya terjadilah pengembangan horizontal atau sosial dan vertikal atau dalam kaitannya dengan Tuhan sebagai makhluk monodualis dan monopluralis. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Hesti. Mempengaruhi dimensi manusia secara utuh. Yang pertama, dari wujud dimensinya. Pengembangan aspek jasmani dan rohani dikatakan utuh jika keduanya mendapat pelayanan secara seimbang. Pengembangan dimensi keindividual, kesosialan, dan kesusilaan dan keberagamaan dikatakan utuh jika semua dimensi tersebut mendapatkan layanan dengan baik, tidak terjadi pengabaian terhadap salah satunya. Pengembangan domain kognitif, efektif, dan psikomotor dikatakan utuh jika tiga-tiganya mendapatkan pelayanan yang seimbang. Yang kedua, dari arah pengembangannya. Pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan materi berikutnya itu hubungan hakikat manusia dan pendidikan, yaitu asas keharusan pendidikan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai, artinya manusia harus merencanakan, berbuat, dan berpikir. Dengan demikian, manusia dapat berkembang lebih atau kurang dari keadaannya. Itu contoh, manusia lahir dengan keadaan tidak berdaya sehingga memerlukan bantuan dari orang tuanya atau orang lain. Selain itu, manusia juga harus mengejar masa depan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, tugas dan tujuan manusia adalah sebagai manusia. Artinya, yaitu aspek untuk menjadi siapa dan apa merupakan tugas yang harus diwujudkan oleh orang itu sendiri. Yang ketiga, perkembangan manusia bersifat terbuka, yaitu manusia mungkin berkembang sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya. Sebaliknya, mungkin pula berkembang ke arah yang tidak sesuai. Contohnya, manusia memiliki kesempatan memperoleh kepandaian sehat jasmani rohani dan tujuan hidupnya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ersa. Atas waktunya, selanjutnya ada asas kemungkinan pendidikan. 1. Asas potensial, yaitu manusia diharapkan mampu berperilaku dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui di masyarakat. Ini merupakan salah satu tujuan dari pendidikan atau sosok manusia ideal berkenan dengan dimensi moralitas. Selanjutnya, asas dinamika. Manusia selalu berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi ideal, baik dalam tujuan interaksi atau komunikasinya. Secara horizontal, manusia ke manusia, ataupun vertikal atau transendental, manusia ke Tuhan. Yang ketiga ada asas individualis,
Ia berbeda dari yang lainnya dan mempunyai keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginan dirinya sendiri. Sekalipun ia bergaul dengan sesama, tetapi ia tetap adalah dirinya sendiri. Yang keempat, ada asas sosialitas. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ia butuh bergaul dengan orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan sesama ini, maka akan terjadi hubungan yang mempengaruhi timbal balik. Yang kelima, ada asas moralitas. Manusia mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan pada dasarnya ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya, atau disebut sebagai aspek moralitas. Yang selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu sifat hakiki manusia adalah ciri khas manusia yang membedakan antara manusia dengan hewan. Disebut sifat hakiki karena hanya sifat tersebut yang dimiliki oleh manusia. Sifat hakiki juga memiliki beberapa dimensi, diantaranya dimensi keindividualan, dimensi sosial, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Manusia juga memiliki karakteristik yang membedakan dengan makhluk lain, yaitu sifat hakiki yang kompleks yang terdiri dari beberapa dimensi yang saling berkaitan. Setiap dimensi memiliki peran penting dalam membentuk keunikan dan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, berakal, dan beragama. Oleh karena itu, pemahaman dan pengembangan setiap dimensi hakikat manusia sangat penting bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang holistik dan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.